الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan ini Allah Taala pertemukan kita di rumahnya ini, di masjid, tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid disebut dengan rumah Allah karena kemuliaan masjid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala membangun peradaban di kota Yathrib, negeri yang ketika itu berada dalam kegelapan jahiliyah. Bahkan Yathrib dikenal masyarakatnya dengan masyarakat yang berpenyakitan, dikenal dengan demam Yathrib. Itu juga yang membuat penduduk Mekah mengejek-ngejek penduduk Yathrib. Sehingga salah satu hikmah kenapa disyariatkan lari-lari kecil di saat tawaf sekeliling Ka'bah untuk memperlihatkan kepada orang-orang Mekah ternyata pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang sudah sehat dan kuat. Yathrib ketika itu adalah negeri yang tidak dipandang, yang diremehkan. Tapi manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, Anas bin Malik menceritakan, pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, seakan Madinah bercahaya. Allahu akbar. Mereka sambut semuanya. Ada yang melihat dari genteng, dari atap rumahnya, dari lantai 2 rumahnya, menyambut kedatangan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Besar kecil, tua dan muda, anak-anak, bahkan sederetan Anas bin Malik dan kawan-kawannya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu kota Madinah. Allahu akbar. Apa yang pertama kali Nabi lakukan? Membangun masjid. Tidak syak lagi bagi kita. Tidak kita ragukan lagi. Allahu akbar. Nabi membangun peradaban umat itu, mengokohkan akidah umat, menjalin persaudaraan umat.
bermula dari masjid. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat salat, tapi untuk mendidik umat. Sehingga di dalam masjid ada riyadul jannah yang Nabi sebutkan, idza marantum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmati taman itu. Wa ma riyadul jannah? Apa riyadul jannah itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan halaqut dzikr, halaqa ilm. Allahu akbar. Rasul mengatakan ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Posisi saya bagi kalian adalah seperti orang tua yang akan mengajarkan kalian semua perkara, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dididik oleh baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam di masjid. Seiring perjalanan perkembangan sejarah peradaban Islam, masjid dikenal juga dengan al-jami'. Sehingga ada masjid yang tidak salat Jumat dan ada masjid yang salat Jumat di sana. Masjid yang salat Jumat, didirikan salat Jumat disebut dengan al-jami'. Tempat kaum muslimin berkumpul semuanya, masjid-masjid yang lain. Kalau dalam bahasa negeri kita yang berlaku di Nusantara ini, surau, musalla. Mereka berkumpul di masjid. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dikenallah di kemudian hari masjid tempat belajar dan dididiknya kaum muslimin. Tempat melahirkan orang-orang besar sejak mulai zaman para sahabat. Tempat melahirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang alim kabir. Tempat melahirkan orang seperti Khalid bin Walid, generasi panglima dan pejuang yang luar biasa. Tempat melahirkan Usama bin Zaid. Tempat melahirkan Abdullah bin Umar dan sederetan orang-orang besar yang Rasul sebutkan, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun generasi adalah generasiku. Kemudian satu generasi lagi setelahnya, kemudian satu generasi lagi setelahnya. Allahu akbar. Sehingga Yathrib yang tadinya negeri yang jauh dari peradaban berganti nama dengan Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dua imperium besar, Romawi dan Persia, di zaman itu tunduk dan takluk di tangan Nabi dan para sahabatnya. Allahu akbar. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya dengan tauhid dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun menyebutkan ada 3 masjid yang tidak sama dengan masjid yang lain nilainya, dan ini semua maklum di kepala kita, di hati kita, dalam keyakinan kita. Masjidil Haram yang pertama, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa yang hari ini diserang oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim. Semoga Allah Ta'ala tolong kaum muslimin di sana, para du'afa di sana, yang mereka tindas, yang mereka perangi, bukan hanya tentara-tentara, tapi rakyat-rakyat, penduduk-penduduk sipil yang mereka perangi tanpa dosa. Tapi ingat, Allah telah mengajarkan kita satu keyakinan yang perlu kita tanamkan kebuat pada diri kita dan anak-anak kita. Allah menyebutkan walan tarda'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha orang-orang Yahudi. Allah menggunakan kalimat lan, bukan la dan bukan pula lam. Makna lan adalah sekali-kali tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan Nasara ridha, senang, berhati lapang kepada kalian, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian betul-betul mengikuti peradaban mereka, keyakinan mereka, agama mereka, gaya hidup mereka. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menggambarkan, yushiku an tada'al umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat yang lain mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang mengerumuni nampan untuk dimakan. Para sahabat yang ketika itu berada dalam kekuatan besar, para sahabat yang diyakini oleh orang-orang kufar, kalau kita berhadapan dengan mereka, orang-orangnya Muhammad, sahabat-sahabatnya Muhammad, mereka adalah orang yang luar biasa. Sekiranya mereka ingin memindahkan gunung, mereka akan sanggup memindahkannya. La ilaha illallah.
Mereka lah generasi para sahabat yang memandang dunia ini sesuatu yang hina saja. Memandang musuh-musuh itu bagaikan lalat-lalat. Lihatlah bagaimana Khalid ibn Walid manakala perang di bumi Yamamah. Sedemikian besar kekuatan musuh, ia dengan seenak dan santai saja berkeliaran di hadapan musuh-musuh tersebut. Dan manakala dicek oleh panglima tertinggi bumi Yamamah, ada apa kira gerangan mereka kok sebesar dan sedahsyat ini tanpa ada takut? La ilaha illallah. Ternyata sejak mulai dari panglima tertingginya sampai tentara terkecilnya, yang paling lemahnya didapati oleh orang-orang kufar tersebut, mereka para sahabat adalah orang yang mencintai kematian sebagaimana orang-orang kafir mencintai kehidupan. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang mencintai akhirat sebagaimana orang-orang kafir mencintai dunia. La ilaha illallah. Sehingga mereka hanya bagaikan lalat-lalat yang berterbangan tanpa ada rasa takut dan gentar di hadapan mereka para sahabat. La ilaha illallah. Tentu para sahabat bertanya kepada Nabi, amin killatin nahnu yawma idzin. Apakah sebab kami ketika itu dikerumuni oleh mereka orang-orang atau umat-umat lain tersebut karena kami sedikit ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum katsir, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan ketika itu kalian banyak, walakinnakum gutha kausa'is sail, tetapi kalian ketika itu la ilaha illallah bagaikan buih di tengah lautan. Buih di lautan banyak tapi tidak bermakna dan tidak diperhitungkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan Rasul telah mengabarkan bahwa umat nanti manakala terjadi seperti ini, Allah cabut rasa takut di dada-dada musuh Islam dan umat ini ditimpakan dengan penyakit wahan. Mendengarkan penyakit yang tertimpa di dada umat ini, tentulah para sahabat sedih dan mereka bertanya kepada Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. La ilaha illallah. Di dalam silsilah, di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Imam Al-Albani merangkum, memilih hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Al-Munziri. Ada satu hadis yang sungguh sangat luar biasa. Ada dua riwayat di sini. Naja awwalu hadhihi al-ummati bizuhdi wal yakin, wa yahliku akhiru hadhihi al-ummah bil bukhli wa tulil amal. Letak kesuksesan awal generasi umat ini dengan sebab keyakinan mereka dan kezuhudan mereka. Allahu Akbar. Keyakinan aqidatut tauhid, keyakinan iman yang terhujam dalam dan zuhud adalah kecintaan mereka terhadap akhirat dan mereka zuhud terhadap dunia ini. Allahu Akbar. Namun letak kehancuran umat akhir zaman adalah sebab kekikiran mereka, panjang angan-angan mereka dan kekikiran mereka. Itulah di antara hakikat cinta dunia. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina sana. Ketika Allah Ta'ala memberikan kita karunia rizki, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan, keluarkan kekayaan kita, infiru khifafan wa thiqala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berjihad, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu dengan hartamu dan dirimu. Sebagian ahli ilmi menyebutkan kenapa Allah sebutkan dahulu dengan harta, kemudian baru dirimu, karena betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan hartanya. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan keluargamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang terjumus dalam hal itu, ia termasuk golongan orang-orang yang rugi. La ilaha illallah. Harta, anak-anak bisa melalaikan kita. Fitnah, setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah mal, harta. Dan orang, kenapa harta yang didahulukan oleh Nabi SAW? Karena orang mau saja diri dia tidak dapat apa-apa, tidak merasakan senang, uang dia tidak habis, bahkan dia tidak makan, asal
uang dia tidak keluar. Mungkin ada kawan lamanya atau sahabatnya akrab, uang di sakunya, uang di dompet dia berat untuk ditraktir kawan lamanya, padahal sahabatnya mungkin itu orang yang juga dulu bantu dia. Berat sekali melepaskan uang itu. Dia rela tak makan bersama kawannya tersebut asal uangnya tidak lepas. Begitulah dahsyatnya fitnah harta. Maka Allah Ta'ala dahulukan jihad dengan harta kalian dan diri kalian. Allahu Akbar. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada lembaga yang amanah, kirimkanlah bantuan untuk saudara-saudara kita di sana. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullah ayyuhal hadirun wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala umat ini sibuk dengan jual beli riba, sibuk dengan memikirkan harta mereka, terhingga penyakit-penyakit yang membahayakan izzahnya umat ini, senantiasalah keadaan ini akan menimpa mereka, kehinaan ini akan menimpa mereka. Kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikumul awal. Dalam riwayat lain, hatta tarji'u ila dinikum, hatta tarji'u ila amrikumul awal. Hingga kalian kembali. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama, agama kalian yang pertama dulu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan, lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha biha awwalaha. Takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Allahu Akbar. Eloknya umat terdahulu dengan ilmu, amal, dakwah, sabar. Umat terdahulu menjadi elok dengan kekuatan ukhuwah mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Mereka persaudaraannya tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh suku dan sekat-sekat yang ada. Satu akidah, Allah Rabbuna Jalla fi'ula, satu Rabb kita, agama kita al-Islam, satu kitab kita, satu Nabi kita, saudara kita. Bahkan Nabi menggambarkan kepada kita, Nabi mengajarkan kita umat ini bagaikan satu jasad. Apabila sakit satu anggota tubuh, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan. Saudaraku, di saat yang sama pula, seiring dengan derita yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina dan negeri-negeri yang lain di sana, ternyata kita perlu juga ingat bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara takkan juga pernah rela dengan negeri-negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada. Nusantara tercinta Indonesia ini takkan pernah aman kita dibuatnya. Kalau hari ini, kalau dulu kita perang juga perang fisik dari orang-orang kufar, hari ini perang kita adalah perang pemikiran, ikhwan. Mereka takkan berhati senang. Mereka akan merusak kaum muslimin, sehingga di mana kaum muslimin ini nanti anak-anak mereka akan membeo. Nabi SAW menyebutkan, la tattabi'unna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh betul-betul kalian akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian. Orang-orang Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk lubang dob, kalian mereka juga masuk ke lubang dob. La ilaha illallah. Selamatkan anak-anak kita, selamatkan generasi kita. Generasi kita agar tidak terjerumus ke dalam akidah-akidah yang batil, gaya-gaya hidup orang-orang Yahudi. Yahudi hari ini menggenggam dunia, bahkan orang-orang Nasara juga demikian. Bahkan perlu kita ingat, kita mungkin tinggal di kota, kita tengok kemaksiatan banyak, tapi ikhwan, banyak juga para dai-dai yang mengajarkan umat. Namun ternyata ada di kampung-kampung, bahkan mungkin kampung kita, di kampung kawan-kawan kita, atau di wilayah provinsi kita,
Di wilayah negeri kita tercinta, ada pelosok-pelosok negeri sana, pedalaman-pedalaman sana. Kita berada di masjid yang megah. Kita berada di masjid yang nyaman dengan AC-nya. Mereka ada saudara-saudara kita yang seiman, hanya bisa salat di masjid yang lapuk, di masjid yang lusuh, di masjid yang mungkin atapnya sudah bocor. La ilaha illallah. Khatib. Baru tadi pagi belajar dakwah ya ikhwan, bapak-bapak yang kami cinta karena Allah. Tapi manakala kita mengikuti langkah-langkah generasi-generasi yang telah mendidik kita dalam dakwah ini, kita jumpai di pelosok-pelosok negeri orang-orang yang luar biasa derita mereka. Satu waktu khatib pergi ke Pulau Penyalai sana, di kalangan suku Akid, ada suku Mu'allaf, kampung Mu'allaf di sana, pemukiman Mu'allaf di sana. Di daerah-daerah itulah khatib dapatkan ada masjid papan lapuk, lantainya sudah lapuk, sudah lama, tapi tak jauh dari sana ada gereja permanen yang berdiri di ujung sana. Khatib jumpai ada seorang ibu dengan kawan-kawan ketika itu, seorang ibu yang punya dua suaminya. Suami pertama alhamdulillah masuk Islam, dan terakhir datang kami ke sana, alhamdulillah sudah pisah dengan suaminya, dengan istrinya ini. Begitulah potret mereka. Mereka orang yang tidak mengenal apa itu al-Islam, tapi sejenak setelah kami keluar dari masjid yang baru dibangun oleh kawan di sana, adalah seorang anak muda yang keluar pakai sepeda motor, dibonceng oleh kawannya. Dikabarkan oleh kawan di samping saya, Ustaz, tahukah Ustaz di sana itu adalah pendeta yang sejak beberapa waktu ini, setahun belakangan ini dia mendakwahkan misinya di sini. La ilaha illallah. Rasa dipukul-pukul diri ini. Di mana murid kita yang bisa berdakwah di sana? Di mana kawan kita yang bisa berdakwah di sana? Belum lagi di Talang Mamak sana, jauh di hulu sungai. Di hulu sungai sudah dekat arah ke Jambi sana. Khatib dapati ada pemukiman, dan ternyata pemukiman itu tidak ada orang-orang yang beragama Islam kecuali hanya satu keluarga saja. La ilaha illallah. Tapi tahukah kita, sejak beberapa tahun yang lalu, sudah lama dikabarkan oleh kepala desanya, KTP mereka sudah dibuat oleh pendeta yang datang membawa misi misionaris dari luar negeri, dan mereka membuat KTP orang-orang yang sejatinya animisme itu beragamakan Kristen. La ilaha illallah. Kita kalah berlangkah-langkah oleh mereka. Allahul musta'an. Akidah umat di pelosok dan pedalaman sana, ada yang muslim, perlu kita jaga. Ada yang masih kufar, ada kewajiban kita menghantarkan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah Islam Allah gambarkan kepada Nabi kita tercinta, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan memberikan rahmat bagi sekalian alam. Allahu akbar. Mereka juga umat manusia. Lihatlah para sahabat dahulu, banyak ratusan ribu, tapi di saat Nabi hidup mereka berkumpul di kota Madinah, tapi di saat Nabi wafat mereka berpencar sampai ke negeri-negeri yang jauh, bahkan ke Nusantara tercinta, menghantarkan al-Islam. Allahu akbar. Mungkin kita tidak ustaz, tapi harta kita ada. Tidakkah kita buka, coba lihat internet, ada seorang doktor yang dia dokter sudah doktor, namanya Dr. Abdurrahman As-Sumaita. Manakala dia mendengar ketika dia di Amerika bahwa di Afrika sana ada misi orang-orang Kristen akan memurtadkan penduduk Afrika, dia berangkat ke Afrika sana. Dia berdakwah, padahal dia hanyalah seorang dokter, bukan seorang ulama. 11 juta umat Afrika, manusia Afrika telah diislamkan. Tengok, baca internet, ketik saya Dr. Abdurrahman As-Sumaid, akan antum kita dapatkan berapa jumlah rumah sakit yang didirikannya, berapa sumur yang telah didirikannya, berapa jumlah masjid yang telah didirikannya, anak-anak bumi Afrika yang dididiknya sampai doktor, bahkan sampai jadi menteri yang telah dididiknya. Dialah pahlawan bumi Afrika, padahal sejatinya ia bukan seorang ulama, seorang dokter, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga yang saya tetes bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan memberi iktibar bagi kita semua yang mendengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfaz baladana Indonesia, Allahumma ihfaz wilayatana Riau,
Allahumma fas Madinah bukan baru ya Allah, Madinah tapi baru ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fil Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, tanamkan pula ya Allah ghirah untuk peduli dengan sama muslim pada diri kami ya Allah. Ghirah dakwah ya Allah, ghirah jihad bahkan ya Allah dalam diri kami ya Allah, sehingga kami bisa ambil bagian dalam dakwah ini ya Allah, ambil bagian untuk menegakkan agamamu ini ya Allah, menghantarkan tauhid di penjuru-penjuru negeri ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.